Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran hari ini akan dimulai. Makan bergizi gratis atau MBG tahap awal dilaksanakan di 26 provinsi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi bilang, meski dilaksanakan secara bertahap, akhir tahun 2025 diproyeksikan akan terdapat 5.000 dapur makan bergizi gratis dengan sedikitnya bisa melayani 15 juta penerima manfaat. Untuk kick off sendiri, 190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi. Dan pengelolaan ini tidak hanya sekedar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur. Di akhir tahun 2025 nanti diharapkan akan ada sekitar 5.000 dapur MBG dan bisa melayani sedikitnya 15 juta penerima manfaat. Sejumlah persiapan pun dilakukan di sejumlah daerah. Di Jakarta, persiapan makan bergizi gratis khususnya di Sleepy Palmerah Dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan ada 11 sekolah yang mulai mendapat makanan bergizi gratis. Untuk total keseluruhan yang akan kami distribusikan, total ada 2.987. Untuk orang-orang yang di sini yang masak, terus kemudian yang motong-motong itu total ada berapa orang di SPPG Palmerah ini? Oke, di tim kami total ada 50 orang. Di sini kami sebagai Kepala Satuan Pelayanan, kemudian kami juga memiliki akuntan, kemudian ahli gizi, asisten lapangan. Selain itu, persiapan makan bergizi gratis juga dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Magelang, Jawa menyiapkan 3.000 porsi. Di Depok, Jawa Barat, Dapur Umum SPPG Depok telah dilengkapi berbagai alat masak, tempat makan stainless, hingga mobil operasional untuk mengantar makanan ke sekolah-sekolah yang dituju. Untuk pekerjanya melibatkan 50 warga sekitar yang didominasi ibu-ibu sebagai juru masaknya. Di tahap awal, SPPG Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi. Secara khusus, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional membangun gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dapur umum di Jalan Cilangkap Tapus, Depok, Jawa Barat. Sementara soal pelibatan masyarakat, sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang bilang Presiden Prabowo menekankan bahan baku dan pelaksanaan program makan bergizi gratis harus memberdayakan bahan lokal dan melibatkan warga sekitar. Koperasi ada data kita sudah menyampaikan ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur kelapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan. Pemerintah menargetkan 82 juta orang akan menerima program makan bergizi gratis. Di tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemberian makan bergizi gratis hari ini dimulai secara serentak. Tahap awal makan bergizi gratis atau MBG akan dilaksanakan di 26 provinsi. Tak hanya anak sekolah, saudara, makan bergizi gratis ternyata juga diberikan kepada ibu hamil dan juga balita. Lalu bagaimana pelaksanaannya hari ini? Apa saja persiapannya? Sudah cukupkah kemudian nutrisi merata yang diberikan dalam program makan bergizi gratis? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, ahli gizi Indonesia, Dr. Rita Ramayuli. Selamat pagi, ya, Bu Rita. Pagi. Kemudian juga melalui sambungan daring, ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, sudah ada Mas Dede Prayudi yang nanti akan bergabung kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, sudah ada Bu Kurniasih Mufidayati. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Kurniasih. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu Rita. Iya. Ya. Ini adalah hari yang kemudian dinanti-nantikan ya. Akhirnya datang juga Senin 6 Januari 2025 di mana pemerintahan Prabowo Gibran
hari ini resmi untuk kemudian memulai pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai dari tingkat TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan dikatakan ibu hamil dan juga balita juga diberikan makan bergizi gratis. Niatnya kemudian pelaksanaannya tentu kita apresiasi betul begitu ya, pemerintah memberikan setidaknya memprioritaskan makan bergizi gratis bagi 11,3 juta warga. Nah, kalau dari DPR sendiri seperti apa nanti bentuk pengawasannya, apalagi ini adalah perdana hari pertama kick off-nya, Bu Kurniasih, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak, selamat pagi buat semua dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama tentu saja kami mengapresiasi kepada Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program MBG. Ini menyusul negara-negara lain ya, karena berdasarkan World Food Program itu sudah banyak sekali negara yang sudah sukses ya untuk bisa mengatasi gizi anak-anaknya dengan program MBG. Mudah-mudahan hari ini kick off-nya startnya bisa memberikan hasil yang baik, dan sebagai bentuk dukungan dari Komisi 9 hari ini insya Allah jam 10 kami akan mengadakan rapat dengan BGN, Mbak. Jadi ini adalah bentuk support perdana kami di hari pertama. Kami ada rapat di Komisi 9 hari ini jam 10 walaupun kami sedang reses ya. Alhamdulillah mendapatkan persetujuan dari DPR dan memungkinkan untuk mengadakan rapat dengan BGN untuk mudah-mudahan bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan semuanya sudah dibahas beberapa kali dalam rapat-rapat dengan Komisi 9, dan kami juga sudah memiliki beberapa catatan bersama antara Komisi 9 dengan BGN, antara lain adalah memastikan adanya koordinasi yang baik antara pusat dan juga daerah-daerah, karena nanti justru distribusi ini kan ekosistemnya dari hulu ke hilirnya pasti akan banyak di daerah gitu ya, dan harus melibatkan BUMDes, kemudian juga koperasi dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, kami juga sudah menyepakati bersama dalam kesimpulan rapat kami di bulan Oktober yang lalu sebelum reses, adalah bagaimana BGN bisa menjaga gizi dan juga kualitas makanan sampai kepada siswa, sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan siapapun nanti yang menerima, itu tetap dalam kondisi gizinya bagus. Ini mungkin nanti Dokter Rita bisa memberikan pandangannya gitu ya, bagaimana semua mata rantai ini tetap berjalan dengan baik dan makanan bergizi ini tetap didapatkan sesuai dengan komposisi gizi yang sudah diharapkan dan ditetapkan bersama. Itu yang sudah kami lakukan, dan juga fungsi penganggaran juga kami lakukan. Alhamdulillah, insya Allah kita juga hari ini membahas kembali bagaimana kesiapan anggaran ya, 71 triliun ini mudah-mudahan bisa memberikan dukungan penuh kepada BGN ya untuk bisa mensukseskan program MBG ini di sekolah-sekolah dan juga sampai kepada daerah dan juga pedesaan nanti insya Allah. Oke, memastikan kualitas gizinya ini sampai benar-benar masih bagus begitu ya, masih baik sampai ke anak-anak, ke pelajar begitu ya. Walaupun memang ketika di daerah kita melihat kan daerah-daerah terpencil itulah yang kemudian harus diberikan catatan khusus ya, Bu Kurniasih. Kalau untuk daerah-daerah terpencil begitu oke lah kalau provinsi-provinsi besar. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah terpencil, Bu Kurniasih? Iya, makanya program MBG ini kan program jangka panjang, sehingga dilakukannya secara bertahap. Untuk tahap pertama, 3 bulan pertama, ini kita ada 3.000 titik, nanti 3 bulan berikutnya 6.000 dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dengan tahapan ini modelingnya terus bisa disempurnakan, dan juga tahapan untuk bisa mengantisipasi kendala-kendala misalnya di daerah-daerah yang terpencil, jarak dan seterusnya ya, itu mudah-mudahan bisa segera diatasi. Dan anggaran ini tidak hanya untuk makanan saja, tapi juga didukung juga oleh semua stakeholder yang lain, kementerian yang lain ya, mungkin infrastrukturnya yang memang perlu disupport ya. Saya kira ini akan ada koordinasi, kolaborasi dengan semua pihak, dan kita juga wajib untuk mensupport ya program ini untuk sukses, karena ini kita sebenarnya sudah agak tertinggal dengan negara lain. Negara lain sudah banyak yang melakukan program ini dari data World Food Program yang beberapa kali kita bahas juga di komisi. Demikian kan. Jadi kita lakukan bertahap ya, dan pasti akan ada modeling penyempurnaan sistemnya, dan kami di Komisi 9 tentu saja insya Allah akan selalu melakukan dukungan dalam bentuk pengawasan yang positif untuk terus memberikan masukan agar program ini sukses dan berjalan dengan baik, dan gizi anak-anak yang memang ditargetkan bisa meningkat
dan juga ibu menyusui, ibu hamil yang diharapkan bisa menurunkan angka stunting, ini juga bisa tercapai nantinya. Oke, niat baiknya betul-betul kita apresiasi, bagaimana kemudian pelaksanaannya juga kita ikuti begitu, apalagi ini adalah perdana begitu ya di 6 Januari 2025. Kalau dari Bu Rita, dari soal gizinya sebenarnya kalau untuk pelaksanaannya kan kalau tidak salah ada dapur-dapurnya di setiap provinsi begitu ya. Nah, kalau dari kalorinya, komposisinya sebenarnya kalau untuk TK, PAUD, SD, SMA itu berbeda-beda atau bagaimana? Ya, oke, baik. Mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi juga untuk program ini ya. Saya setuju sama Ibu Kurniasi, ini patut kita apresiasi karena memang status gizi anak-anak kita itu sangat dipengaruhi secara langsung oleh intake. Ya, walaupun ada faktor lain, tetapi intake ini adalah salah satu faktor langsungnya. Nah, terkait dengan tadi sudah disampaikan juga bahwa yang terpenting adalah supaya tujuan peningkatan status gizi ini tercapai, maka yang paling penting adalah kualitas gizi itu. Kuantitas dan kualitas gitu ya. Harus ada kuantitas dan kualitas. Betul. Kuantitas itu kan terkait dengan jumlah totalnya sehingga bisa menghasilkan kalori yang sesuai kan begitu ya. Sedangkan kualitas itu pemilihan bahan itu sehingga proporsi zat gizi makro seperti protein, kemudian lemak, karbohidrat dan juga mikrovitamin mineral terpenuhi kan gitu ya, kuncinya seperti itu. Nah, kalau kita melihat saat ini untuk tujuan pencegahan stunting ataupun peningkatan status gizi, zat gizi penting yang hari ini masih menjadi masalah di Indonesia itu adalah pemenuhan protein. Protein dan yang kedua adalah mineral. Jadi masih banyak masalah gizi di Indonesia yang terkait dengan kekurangan mineral ini. Maka dua zat ini menjadi perhatian penting untuk kualitas suatu makanan ya. Jadi tidak hanya sekedar dia beragam, tetapi apakah proporsi protein dan kemudian proporsi dari mineral ini terpenuhi. Nah, bicara tentang proporsi protein, kita bicara tentang lauk pauk ya. Jadi kalau lauk itu hewani, kalau pauk itu protein nabatinya. Dan ini kemudian yang memang akan membutuhkan biaya lebih besar juga nih untuk pencapaian lauk pauk ini tadi. Nah, oleh karena itu penempatan lauk pauk ini kelihatan harus nyata pada satu hidangan atau sajian makan siang itu gitu ya, makan bergizi itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mineral. Nah, mineral kita bisa dapatkan dari sayur dan buah. Makanya ragam yang mesti hadir adalah ada kelompok protein itu, apakah lauk pauk atau dua-duanya, dan kemudian ada ragam sayur dan ada ragam buah. Lalu kemudian makanan pokok untuk sesuai dengan kriteria di daerah masing-masing aja. Jadi kalau makanan pokok itu kan nggak mesti nasi ya, apa yang merupakan pangan lokal di sekitar itu bisa dimanfaatkan. Oh, jadi nggak perlu nasi begitu ya, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Mungkin bisa diganti jagung atau kentang, itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nah, justru memang kita berharapnya mengaktifkan pangan lokal ya, karena kalau untuk pangan lokal itu keuntungannya adalah gizinya nggak kalah dengan pangan lain, tapi keuntungannya adalah akses untuk mendapatkannya sangat mudah dan tentu budgetnya juga jadi lebih rendah. Ini kan kita kan sedang memberdayakan bagaimana budget yang tersedia itu bisa memenuhi kualitas gizi dari makan bergizi gratis tersebut gitu. Nah, oleh karena itulah kita bisa memilih jenis-jenis yang ada di lokal, bisa memenuhi kandungan gizinya dan harganya terjangkau. Jadi kalau misalkan di beberapa daerah mungkin tidak terbiasa makan paginya atau sarapannya nasi, mungkin bisa diganti kentang atau kemudian umbi-umbian atau kemudian jagung begitu ya. Yang penting kualitas gizinya terpenuhi. Betul, terpenuhi. Dan di dalam prinsip gizi seimbang itu adalah perlu kita tekankan aneka ragam ya. Jadi aneka ragam itu bukan antara bahan, tapi di bahan itu sendiri. Contohnya aja, kalau kita bicara kelompok karbohidrat, maka selayaknya makan bergizi gratis ini bisa menghadirkan ragam dari kelompok karbohidrat itu tadi. Yaitu tadi, ada kalanya kita berikan kentang, ada kalanya umbi-umbian. Umbi-umbian tuh banyak banget ya. Ada ubi merah, ubi ungu gitu, ada singkong gitu, ada sagu juga. Dan kemudian kita bisa berikan jagung. Nah, itu bisa bervariasi kita berikan. Nah, ketika diberikan secara beraneka ragam, itu bisa menutupi kekurangan biaya-biaya itu tadi begitu ya. Jadi kalau memang pada kelompok tertentu di daerah sana gitu harganya mahal, kita bisa cari yang harganya murah kemudian divariasikan, maka bisa memenuhi unsur harga dan unsur gizi tersebut. Tapi yang kemudian menjadi perhatian saya kan biasanya ya anak kecil itu kan agak-agak picky ya kalau soal makanan begitu ya. Apalagi ketika
menunya misalkan ikan. Nah, kemudian ada beberapa anak yang tidak suka ikan. Nah, ini gimana mensiasatinya, memformulasikannya agar kemudian anak-anak ini bisa tertarik begitu? Ya, ini menarik ya. Jadi picky itu anak-anak yang memilih makanan itu sangat ditentukan oleh bagaimana dia terbiasa menerima suatu makanan tersebut. Ini kan terkait dengan pola asuh. Makanya ketika ada makan program seperti ini adalah program yang tidak hanya menyasar ada makanan lalu dimakan anak, bukan sekedar itu. Tapi di situ ada unsur pendidikan. Jadi kalau kita bisa menghasilkan makanan itu beraneka ragam, maka anak itu terdidik, dia tahu bahwa makan itu banyak ragamnya dan dia bisa mengeksplor berbagai macam rasa makanan tersebut. Oleh karena itu kalau penyajiannya di sekolah itu diikuti dengan bagaimana guru memberikan edukasi kepada anak tersebut. Dan nilai tambahnya lagi karena ini dimakan bersama-sama gitu ya, maka mereka pun saling menguatkan untuk bisa menerima makanan tersebut. Saya menjadi bermimpi ya, bermimpinya begini, kalau ini berhasil, maka pada akhirnya nggak ada lagi kasus yang dimana remaja kita saat ini atau orang dewasa saat ini hanya terpaku pada 1-2 jenis makanan saja. Dan dikatakan kalau seseorang itu makan ragamnya sangat sempit, maka kemungkinan dia akan kekurangan gizi itu akan tinggi gitu. Tapi semakin banyak ragam makanannya, maka kekurangan gizi itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi ini menjadi suatu unsur pendidikan untuk selanjutnya. Nah, namun demikian tentu penyedia makanannya harus paham prinsip ini. Jadi nggak boleh ada makanan yang sama muncul pada minggu yang sama, teknik pemasakan yang sama. Selama ini kita melihat bahwa anak-anak kita dia hanya kenal teknik pemasakan digoreng, ya kan? Dan ini bukan suatu hal pemilihan teknik pengolahan yang bagus gitu. Nah, dengan adanya program ini pun mestinya penyedianya paham itu. Ada kalanya di tekniknya menggoreng, tekniknya kukus, tekniknya pepes, teknik lainnya itu dihadirkan. Jadi anak itu kenal bahwa banyak loh, iya. Oh, ternyata rasa pepes itu enak loh, ternyata kukus itu enak loh, rebus itu enak loh. Selama ini di rumah tangga itu nggak muncul karena merasa ribet penyajian makanan seperti itu. Lalu kemudian muncul ide yang lebih simpel, apa-apa goreng kan gitu ya. Jadi banyak manfaat besar yang akan kita peroleh jika program ini mempertimbangkan banyak hal yang saya sampaikan. Jadi ini jadi PR tersendiri khususnya untuk dapur makan bergizi gratis untuk bisa berputar otak bagaimana kemudian memformulasikan tidak hanya digoreng tapi harus bisa juga dikukus, kemudian direbus, bahkan di steam mungkin ya, Bu Rita ya, termasuk juga jangan sampai kemudian dalam satu pekan begitu ya, 5 hari itu ada beberapa menu yang sama begitu variasinya. Betul, menu yang sama itu artinya adalah bahan yang sama. Misalnya Senin telur, Selasa muncul telur, itu nggak kita inginkan, itu bahan yang sama ya. Kemudian selain bahan itu teknik pengolahan. Nah, kemudian selain teknik pengolahan itu adalah padu padan rasa begitu kan ya. Nah, itu mestinya muncul itu di dalam program itu. Ini akan menjadi suatu harapan besar ini terhadap bagaimana selama ini bahwa aneka ragam makanan yang diakses oleh masyarakat Indonesia sangat rendah, sementara ketersediaan kita itu banyak gitu ya. Nah, ini bisa terselesaikan ini. Jadi kalau ini benar-benar diikutin ya dengan syarat itu tadi. Nah, kemudian juga teknik itu tadi. Jadi kalau misalnya protein hewani itu kan banyak banget jenisnya ya. Ikan aja tuh banyak jenisnya loh ya. Ada ikan kembung, ada ikan teri. Hadirkan semua jenis itu. Jadi kalau misalnya hari ini pakai kembung, besok pakai lele, itu udah kita anggap variasi ya. Jadi kalau hari ini teknik pengolahannya di tim, besoknya direbus, itu juga sudah merupakan variasi. Begitu juga sayur, jenisnya banyak banget. Nah, sayur ini juga bisa dikenalkan semuanya, begitu juga buah-buahan. Nah, kemudian nabati. Anak-anak kita tuh belum bisa loh mengakses jenis berbagai macam kacang ya. Dia nggak kenal tuh ada kacang merah, ada kacang hijau, kacang tanah yang bisa dijadikan bagian dari lauk mereka juga. Dan kalau itu merupakan penghasil terbesar di daerah lokal itu, maka itu biayanya akan juga lebih murah, bisa mencapai budget yang tersedia. Begitu. Oke, ini benar-benar harus pantau betul ya soal bagaimana variasi makannya, termasuk juga pemenuhan kualitas gizinya. Begitu? Ya, makanya sebaiknya setiap dapur tuh kita nggak bicara dapur aja kan kalau program ini, harus dapur gizi. Makna dapur gizi itu adalah dapur yang di situ itu difasilitasi oleh tenaga gizi kan gitu ya. Namanya juga dapur gizi, itu suatu kompetensi tertentu kan gitu ya. Nah, jadi kalau dapur gizi dia akan menghasilkan makanan yang bergizi. Nah, bergizi itu kita lihat nanti kualitas, kuantitas gitu. Nah, terkait kuantitas
kapasitas juga berbeda loh ya. Jadi kalau kita ingin memberikan makanan untuk anak usia 1 sampai 3 PAUD misalnya atau 4 sampai 6, ya berbeda jumlahnya dengan usia remaja. Nah, usia anak sekolah dan remaja juga beda loh ya. Jadi kalau anak usia sekolah itu misalnya 7-12 tahun dengan 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun itu kan masih masuk remaja, itu beda banget. Nah, yang tertinggi untuk kalori itu adalah usia 16-18 tahun ya. 13-15 tinggi. Nah, kalau anak 1-3 atau 4 sampai 6 itu adalah 1.500 per hari. Jadi kalau kita ngambil untuk makan 1 kali makan besar gitu ya, kita bisa ambil sekitar 30% dari total itu tadi. Jadi kalau rata-rata yang usia remaja tadi kita berikan mungkin 600 sampai 700 kalori satu sajian. Nah, kalau dia anak PAUD, nah lebih rendah dari itu. Mungkin kita berikan 400 sampai 500 kalori, tapi dengan proporsi padat proteinnya, padat mineralnya. Oke, lengkap sekali begitu ya. Kita harapkan tentu saja pelaksanaan ini benar-benar terus dijaga kualitasnya, kualitas gizinya juga ya, termasuk juga variasi makanannya. Jangan sampai kemudian anak-anak kayak, aduh bosen kemarin telur, sekarang telur lagi. Kalau yang kemarin telurnya direbus, sekarang telurnya di balado. Begitu ya Bu Rita ya. Nah, ini gimana Bu Kurniasi? Oke lah, sekarang DPR nanti jam 10 akan rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional begitu ya Bu Kurniasi. Nah, nanti apakah nanti akan ada tinjauan begitu setelah reses ini ke beberapa wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang bisa dikatakan wilayah-wilayah yang terpencil begitu, yang untuk bisa lebih ekstra pengawasannya, Bu Rita, Bu Kurniasi? Ya, jadi untuk yang pilot project juga teman-teman sudah melakukan kunjungan ya, yang di Bogor ya. Kemudian yang di Jakarta Barat kan juga ada ya, dan di beberapa tempat yang lain di dapil masing-masing. Tentu saja ke depan kami akan melakukan rapat lebih intensif lagi dengan mitra kami, Badan Gizi Nasional, menunjukkan bahwa kita semua serius ya untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini, dan juga pasti akan ada kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang memang justru perlu perhatian khusus ya, yang mungkin sarana prasarananya masih terbatas gitu ya, mungkin jarak sekolah dan ininya masih harusnya sih sudah memenuhi kriteria ya, karena semua titik itu, dapur itu dibangun ataupun disiapkan tidak terlalu jauh ya, sudah ada kriteria-kriterianya. Artinya BGN sudah memiliki ekosistem dan sudah membangun ekosistem yang disampaikan kepada kami di Komisi 9. Nah, kami insya Allah akan memastikan bahwa ekosistem ini berjalan dengan baik, dan juga tadi pemenuhan gizi. Dan di setiap titik ini memang selalu akan disediakan ahli gizi dan juga beberapa ahli yang lainnya. Ada 3 ahli yang sudah disiapkan oleh BGN dan diberikan pelatihan secara intensif oleh BGN dalam fakultas kepada kami. Jadi pasti mudah-mudahan insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Rita, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan ya. Kita nanti catatan tadi sudah saya catat beberapa perhatian untuk gizi, variasi ya, mudah-mudahan nanti bisa kami lakukan monitoringnya di lapangan. Oke, kalau dari tinjauan selama ini yang memang sudah dilakukan oleh DPR dengan rekan-rekan Anda, Bu Kurniasi, apa catatan penting yang kemudian harus bisa ditingkatkan setelah ini, begitu, setelah makan bergizi gratis ini? Apa, Bu? Ya, kalau yang dari pilot project-nya semua berjalan dengan baik ya. Memang mungkin perlu tadi ya masalah variasi dan juga ide-ide, karena ini khususnya untuk anak-anak balita dan anak-anak SD ya, yang mungkin masih butuh pengkondisian untuk bisa menghabiskan makanan bergizinya, itu butuh support khusus gitu ya. Dan juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui perlu perhatian khusus karena emang angka stunting kita masih di angka 20% ke atas ya, 21-an. Jadi ini juga perlu support perhatian yang lebih lagi. Nanti insya Allah hari ini kita juga akan lebih mendetilkan lagi apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa-apa yang perlu diantisipasi. Yang paling utama bagi kami adalah anak-anak ataupun ibu menyusui, ibu hamil bisa mendapatkan makanan yang sehat, makanan bergizi, tepat waktu gitu ya, sehingga target dan tujuan dari program makanan bergizi gratis dari Pak Presiden ini bisa tercapai dengan baik. Harapan kami seperti itu. Insya Allah bisa berjalan dengan baik begitu ya. Amin. Untuk menciptakan Indonesia emas begitu ya, generasi-generasi SDM sumber daya manusia yang unggul begitu. Ke Bu Rita, ini kan kalau misalkan kita lihat ya,
bagaimana kemudian kalau ada anak-anak yang, aduh aku alergi ikan, nah itu gimana tuh Bu Rita? Sebenarnya kalau kasus alergi itu nggak banyak ya di kitanya gitu ya. Cuman yang paling Tapi banyak ada. itu adalah Yang paling banyak itu justru adalah tidak terbiasa dengan makanan tersebut gitu. Nanti kalau alergi pendekatannya tentu khusus pada anak tertentu saja gitu ya. Tapi kalau tidak terbiasa ini bisa berlaku banyak gitu. Jadi bisa aja satu kelas itu 90% tidak terbiasa menerima ikan A misalnya gitu. Itu sangat bisa terjadi. Karena hari ini PR kita memang variasi makanan pada anak-anak kita itu sangat kecil sekali. Jadi terbatas pada satu jenis makanan tertentu yang diolah dengan cara tertentu juga. Ayam goreng, terus digoreng, digoreng betul. Ya kan, Dan padu padan mereka juga nggak pas kan ya. Jadi itu terbiasa dari rumah mereka. Lalu kemudian dia hadir ke sekolah menerima makan bergizi yang dia nggak pernah lihat itu gitu. Ini juga Apa jadi ini PR. gitu, ha? Betul. Nah tadi saya senang sekali ketika Bu Kurniasi mengatakan bahwa sebenarnya memang sudah dilibatkan ahli gizi untuk setiap kondisi itu kan. Nah dan yang paling penting lagi, yang paling dekat dengan siswa kalau itu di sekolah adalah guru kan. Nah guru ini harus bisa mengerti itu kenapa makan bergizi itu apa dan kenapa harus disajikan, karena dia akan mentransfer itu semua ke siswanya. Nah siswa ini ketika makan pun nggak sekedar hanya harus menghabiskan makanan, tapi dia mesti dikasih tahu atau dia mesti tahu kenapa saya harus makan ini dan kenapa ini jenisnya dan kenapa ini harus dihabiskan gitu. Karena ini perilaku ya. Jadi makan itu adalah perilaku. Ketika kita memberikan makanan dalam kondisi yang sekarang menjadi perhatian semua negara yang memberikan, maka pasti di kepala mereka ini yang terbaik untuk mereka. Jadi jangan sampai gagal memberikan makanan yang terbaik juga gitu. Karena di kepala mereka ini sudah yang terbaik loh. Karena ini negara yang memberikan dan ini akan terjadi terus menerus menjadi pembiasaan. Nah ini sangat penting sekali pengawasan yang kuat ya untuk kita tidak keluar dari yang semestinya, karena terkadang yang namanya program di awal itu bagus tapi kemudian pada akhir-akhirnya ya udah yang penting kenyang, yang penting dapat gitu, terselenggarakah di sana sudah. Nah saya takutnya itu aja. Yang kedua yang saya garis bawahi itu tadi, guru harus mengerti gizinya itu tadi. Karena ini dari soal gurunya bergizi, sendiri ya. Dan guru paling dekat dengan siswa dan siswa paling mendengar kata guru. Nah kemudian nanti bertahap ke pendamping siswanya, terutama yang PAUD 1, 3, 4, 6 itu kan nggak datang sendiri tapi ada pendamping. Dan kadang pendamping turut serta membantu si anak bisa makan dengan baik. Nah dia pun harus mengerti dengan gizinya. Kalau dia nggak mengerti bisa jadi makanan yang diberikan dia bisa nggak berikan semua pada si anak gitu ya. Oh anak nggak suka ya sudah disisihkan. Nah cara kita menyiasatinya adalah karena ini suatu pembiasaan baru, maka tentu saja pada tahap-tahap awal jika ada tidak semua anak menghabiskan itu, kita bisa memaklumin itu. Karena namanya juga perilaku yang sedang dilatih untuk terjadi terbiasa. Tapi pada akhirnya nanti anak akan terbiasa dengan variasi tersebut. Gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda Bu Rita soal jangan di awalnya semuanya pemenuhannya baik begitu ya, karena ini kan program jangka panjang Bu Kurniasi. Jangan kemudian di awalnya kita lihat baik begitu ya, menu-menunya kualitas gizinya terpenuhi, nanti ke belakang-belakangnya inilah yang kemudian harus diawasi betul oleh DPR. Saya sepakat sekali itu Mbak, sepakat sekali ya Bu Dr. Rita. Artinya ini kan program jangka panjang dan memang dilakukan bertahap ya. 3 bulan pertama kalau nggak salah sekitar 3 juta penerima, nanti 3 bulan berikutnya 6 bulan berarti ya akan bertambah lagi dan seterusnya. Karena di anggaran juga nanti akan ada perubahan anggaran sih sepertinya di perubahan anggaran pertengahan tahun nanti untuk kita evaluasi bersama-sama. Jadi rapat kami pasti akan sangat intensif di Komisi 9 ini dengan BGN, dan juga saya sangat setuju ya tadi disampaikan oleh Bu Dr. Rita bahwa perlu ada edukasi juga kepada masyarakat, kepada pihak sekolah, bahwa pemahaman gizi ini nanti di rumah mudah-mudahan juga bisa diterapkan gitu ya. Dan pentingnya makan bergizi ini sangat luar biasa buat kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Karenanya kami juga sudah menyetujui anggaran ataupun program yang sudah diajukan oleh BGN untuk program sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Saya rasa ini sangat penting, nanti kontennya juga bisa dikonsultasikan dengan para ahli gizi supaya sosialisasi dan edukasi ini tidak hanya kepada sekolah saja tapi juga kepada orang tua ya. Karena sebenarnya makanan bergizi kan tidak harus mahal ya Bu Dr. Rita ya. Betul. Gitu. Ini yang sekarang kadang-kadang persepsinya tuh makanan bergizi itu harus mahal, padahal enggak ya.
lele dengan potensinya yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian daun kelor juga punya protein yang cukup tinggi, daun kelor gitu ya, kan lagi ngetren nih daun kelor nih Mbak gitu ya. Artinya banyak makanan lokal yang bisa diolah, yang bisa memberikan gizi sangat baik untuk anak-anak kita dan ibu menyusui dan ibu hamil. Oke, inilah yang kemudian harus menjadi pengawasan juga dari Bu Kurniasi dan juga teman-teman, begitu. Jangan sampai kemudian ketika sebulan pertama atau di 2 minggu pertama masih enak-enak lah, bisa dikatakan masih terpenuhi gizinya. Nanti setelah ini bagaimana? Inilah yang kemudian harus tetap harus diawasi kualitas dari gizi di makanan bergizi. Nah, saya juga akan menanyakan bagaimana kemudian sebenarnya ya, seberapa penting sarapan itu untuk anak-anak? Jangan dijawab dulu, tapi Bu Rita tetaplah bersama kami. Nanti kita akan bahas usai jeda, kami kembali hanya di Sapa Indonesia Pagi. Pisang. Hayo, siapa yang makan Oreo-nya? Udah gak sabar ya? Kalian lupa sesuatu nggak? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Kalau kebayang, jangan pikir panjang. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak White Coffee nyaman diminum. Luwak White dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Senin 6 Januari 2025, program pemerintah makan bergizi gratis mulai dilaksanakan serentak. Ikuti laporan langsung dari sekolah-sekolah tingkat PAUD hingga SMA di Jakarta dan sekitarnya serta wilayah-wilayah lain. Dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam Breaking News, makan bergizi gratis serentak. Senin 6 Januari pukul 10 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Seberapa pentingkah kemudian sarapan untuk anak-anak, untuk pelajar, untuk bisa konsentrasi, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan prestasi? Ya, jadi sarapan itu kalau bisa saya katakan dengan satu kalimat, dua kata ya, sangat penting. Itu kata yang mesti dipegang. Sarapan itu sangat penting. Betul, sangat penting. Karena kan semalaman mereka tidur, itu gizi mereka kan, mereka tidak mengasup apa-apa kan. Jadi pagi hari itu mereka sudah mengalami penurunan glukosa darahnya gitu ya. Dan glukosa darah sangat menentukan bagaimana seseorang bisa berpikir, bagaimana mentalnya sehat atau tidak gitu. Bagaimana dia mampu menerima pelajaran untuk fokus atau tidak begitu. Dan hari ini pun menjadi PR kita ya. Kalau data-data yang kita lihat itu menunjukkan bahwa angka sarapan pada anak-anak sangat rendah. Sangat rendah itu penyebabnya macam-macam ya. Bisa karena jarak tempat tinggal dengan sekolahnya jauh, dan bisa juga karena memang tidak terbiasa di rumah menyiapkan makanan di pagi hari, atau kalau memang biasa membeli makanan di luar rumah yang tidak seimbang begitu. Kalaupun ada yang sarapan, gizinya belum memadai. Nah, jadi ini sangat penting banget untuk mereka bisa mendapatkan energi pertama kali dan
dan kemudian energi itu yang menjamin glukosa darahnya stabil dan membuat kemudian dia bisa berpikir menerima pembelajaran berikutnya. Dan anak yang dalam kondisi sudah terisi perutnya, mentalnya lebih baik. Nah, mental itu kan mempengaruhi dia bisa berada di sekolah dengan nyaman. Kalau dalam keadaan perut kosong, mentalnya terganggu, jadi mudah untuk sedih, mudah untuk emosi, mudah untuk marah begitu. Jadi sulit untuk juga fokus. Ya, dan kemudian yang terpenting lagi adalah pemenuhan kebutuhan kalori yang tinggi pada anak-anak nggak bisa hanya diambil dari 2 kali makan. Jadi nggak hanya bisa siang malam aja nggak akan terpenuhi. Jadi memang 1.500 untuk anak PAUD misalnya satu hari itu harus dipenuhi dalam beberapa kali waktu makan. Makanya kenapa ada sarapan, ada siang, ada malam, dan ada selingan supaya porsi makan itu menjadi kecil dan memang suatu yang mampu terima oleh anak-anak. Kalau kita jadikan hanya 2 kali makan besar dan 1 kali selingan, itu makan volumenya jadi besar, sesuatu yang nggak mungkin bisa dimakan oleh anak-anak seusia tertentu begitu. Oke, jadi memang sarapan untuk anak-anak itu memang sangat penting kalau kata Bu Rita. Ini kita kembali lagi ke Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, jadi kita penegasan saja untuk makan bergizi gratis ini TK, PAUD, SMP, SMA dan juga ibu hamil. Ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi hanya itu saja ya, terbatas itu saja ya? Ya, untuk sementara itu mudah-mudahan nanti kan kita akan terus mengevaluasi ya, tentu saja ya, monitoring, evaluasi akan kita lakukan bersama-sama dalam rapat-rapat kami. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan segmen ataupun usia-usia tertentu yang memang perlu, nanti kita akan lihat lagi. Kalau untuk evaluasinya sendiri akan dilakukan per 3 bulan atau seperti apa Bu untuk rentang waktunya? Ya, kalau kami rapat tentu saja selama masa sidang kami rapat bisa 1 bulan sekali ya. Tapi ketika masa reses ini yang kita mungkin komunikasinya by online gitu ya. Artinya kita pengawasan langsung di lapangan, karena kalau masa reses seperti hari ini, kita di hari pertama launching, kita sedang reses, pastinya teman-teman akan turun ke daerah masing-masing untuk langsung turun ke lapangan. Jadi monitoring evaluasi kami tidak hanya di rapat, tapi juga ke lapangan di dapil kami dan juga di sekitar-sekitar kami, yang tentu saja nanti titik-titiknya, karena ini bertahap kan, pasti kita akan melihat dulu titiknya ada di mana. Misalnya yang 1.000 pertama di bulan Januari ini titiknya ada di mana saja sebarannya. Nanti kita akan coba teman-teman pasti akan ikut turun untuk melakukan monitoring evaluasi di lapangan. Jadi ini akan terus ada perkembangan, perbaikan tentu saja, karena ini program perdana, tapi overall ini sangat apresiasi sangat tinggi karena sama dengan negara. Akhirnya kita bisa nyamain negara-negara lain gitu ya, bisa leverage-nya bisa naik gitulah ya, mudah-mudahan dengan meningkatkan gizi anak ya, karena hari ini nggak tahu nih Dokter Rita ini benar nggak, katanya anak balita itu 3, sekian persen gizinya belum memadai katanya gitu ya. Stunting kita juga masih di 21% gitu ya. Jadi ini satu tantangan dan kami sekali lagi apresiasi dan support program MBG ini, dan insya Allah kami di Komisi 9 siap untuk melakukan bersama-sama dengan masyarakat tentu saja ya, monitoring evaluasi, pengawasan positif supaya program ini sukses dan bisa sesuai dengan target dan tujuan dari Pak Presiden. Amin, kita juga sama-sama support dan juga dukung ya kalau misalkan memang ini kita lakukan di hari ini begitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana makan bergizi gratis bagi anak-anak begitu ya, bagi pelajar dari TK, kemudian PAUD, SD, SMP dan juga SMA. Nah, bagaimana soal pemberian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, Bu Kurniasi? Anda melihatnya adakah catatan-catatan khusus di sana? Ya, ini mungkin nanti perlu didiskusikan lebih lanjut, teknisnya seperti apa, apakah mau melalui posyandu ataukah melalui puskesmas gitu ya, karena pastinya ibu hamil ini kan pasti akan rutin juga berobat ke puskesmas. Jadi beberapa titik sudah mulai diuji cobakan juga langsung kepada ibu-ibu hamil yang memang sudah terdata. Mudah-mudahan rapat hari ini bisa lebih banyak lagi hal yang bisa kami bicarakan, kami diskusikan untuk kesuksesan dan kelancaran program makan gratis nasional ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Oke, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang lebih unggul begitu ya, yang lebih cerdas begitu ya. Betul, dan jangan lupa ibu hamil itu krusial banget loh ya. Nah itu makanya saya tadi mau tanya soal ibu hamil ini gimana Bu? Kalau kita lihat daya ungkit keperbaikan gizi gitu ya, kalau anak usia sekolah itu perbaikan gizinya adalah untuk dirinya dan untuk masa depannya kan. Tapi kalau ibu hamil itu untuk dirinya dan untuk yang dia lahirkan gitu. Generasi yang akan datang. Dan kejadian stunting itu kan terjadi di 1000 hari pertama kehidupan gitu. Jadi memang itu daya ungkitnya besar sekali ketika kita mampu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil terhadap penurunan angka stunting. Ya, itu paling besar. Nah, tapi sekarang kan kebutuhan gizinya juga berbeda kan ya Bu? Iya, berbeda betul Bu Kurniasi. Jadi kalau ibu hamil itu ada peningkatan kalori total, tapi peningkatan kalori totalnya nggak banyak, hanya 150 sampai 300 kalori. Yang terbesar peningkatannya itu adalah di protein dan zat besi. Nah, protein dan zat besi. Protein itu meningkat sampai 17 gram loh ya. Jadi kalau 17 gram, satu porsi protein itu 7 gram proteinnya. Jadi kalau sampai peningkatan proteinnya itu mencapai 17 gram, berarti hampir 3 porsi protein harus ditambah dari yang biasa dia makan, ya kan? Ya, jadi biasanya makannya ikannya satu potong gitu kan. Sekarang nggak bisa 1 potong gitu kan. Jadi kalau kita buka satu makanan, kita bisa tahu loh, ini punya ibu hamil atau tidak. Kalau kita melihat misalnya, oh protein hewannya ada 2, nabatinya 1 potong. Kita ngerti, ini pasti untuk ibu hamil nih, gitu lah ya. Jadi bukan ukuran yang kita besarkan, karena kemampuan orang untuk menghabiskan satu jenis makanan itu nggak bisa banyak. Jadi ragamnya yang kita berikan. Jadi kalau misalnya ibu hamil menerima, oh 1 potong ayam, ekstra 1 butir telur, lalu 1 lagi nabati misalnya. Nah itu untuk ibu hamil. Nah kemudian variasi proteinnya berarti variasi proteinnya. Jadi nggak, kalau makanan standar itu kan protein itu ada 2 jenis ya kan, lauk 1, hewani dan nabati 1 gitu, dengan potongan gizinya. Potongan gizi itu kan 1 porsinya ya, kalau tempe itu 50 gram misalnya, kalau ayam itu 40 gram dagingnya aja tanpa tulang misalnya, kayak gitu ya. Nah itu kan standarnya. Nah kalau ibu hamil itu terlihat ada tambahan di situ. Nah kemudian untuk sayur juga ada tambahan, tapi tambahan sayur ini yang memadai untuk gizi tadi, gizi mineral yang untuk meningkatkan penyerapan protein dan zat besi. Maka akan muncul tuh, ada sayur yang biasa dia makan, ada muncul misalnya tambahan buncis, tambahan kacang panjang misalnya gitu ya. Karena untuk peningkatan proses penyerapan protein tadi ya, untuk metabolismenya. Jadi sayurnya pun nggak sama kayak jumlah kita. Kalau kita makan sayur mungkin segenggam 1 kali makan, ibu hamil lebih. Tapi juga nggak boleh dikasih 1 jenis, karena kalau 1 jenis kemampuan makannya untuk 1 rasa nggak bisa banyak juga gitu kan. Jadi ragam jenisnya yang... Ya, misalnya sayurnya itu ada 1 porsinya ada 2 jenis sayur di dalamnya begitu. Nah hal-hal begitulah, jadi kita tuh kan nggak hanya melihat, oh terlihat di piringnya tuh udah bagus, tapi ini tuh keterima atau enggak gitu, itu menjadi pertimbangan. Nah kembali ke anak-anak juga demikian. Nah saya ingin banget itu edukasi itu berjalan lancar ya, dan bisa menguatkan, karena pada akhirnya anak ini yang jadi pengawas di lapangan. Jadi kalau dia paham bahwa dalam 1 bulan pertama kita berikan yang seharusnya, yang sesungguhnya, dia rekam itu semua, dia tahu kenapa dia harus makan protein sebesar ini, sepotong ini dan lain sebagainya, maka bulan ke depan ketika pengawasan mulai nggak bagus gitu ya, dan kemudian yang dikeluarkan juga ternyata berbeda lagi gitu ya, si anak ini bisa bertanya gitu, kenapa kok tidak seperti ini yang kami makan gitu, apalagi anak-anak kalau kok beda ya, kok hari ini nggak ada ini, nggak ada ininya, nggak ada proteinnya, nah itu yang kemudian kok kecil ukurannya gitu ukuran, ya. Karena anak-anak kita itu kan kritis ya, dia akan menjadi kritis kalau dia tahu yang sumber yang akan mau dia sasar itu apa. Makanya jangan bosan-bosan ibu guru sama yang mendampingi anak untuk memberitahu terus kepada anak kenapa itu yang harus dia makan, kenapa harus habis, itu dia mesti tahu. Jadi anak itu bukan robot yang disuruh habisin aja, tepuk tangan bersama habis, enggak, tapi dia tahu maknanya kenapa habis dan itu apa begitu, dia harus tahu itu. Jadi memang anaknya juga harus kritis juga ketika nanti ada perbedaan lah ya, perbedaan ukuran, loh kok yang sekarang agak lebih kecil berkurang begitu ya, itu tidak apa-apa
Iya, jadi betul. Misalnya kalau dia menerima tempe, itu anak itu kan melihat ya tempe saya segini. Tapi kalau nggak kita beritahu kenapa tempenya segini, itu lewat begitu aja sama dia. Tapi kalau gurunya kasih tahu, kamu tahu ini apa? Tempe. Tempe itu gunanya untuk apa? Dan kenapa kamu makannya segini? Karena ukuran yang sehat untuk kamu itu adalah ukurannya seperti ini gitu. Nah, jadi itu harus terus menerus. Setiap kali ada program makan adalah 5-10 menit edukasi. Terus menerus, kebayang nggak sih ketika mereka akhirnya terus-menerus diberitahu manfaat makanan tadi, ukurannya seperti itu, dia bisa menjadi ahli gizi untuk dirinya. Kalau seandainya semua anak Indonesia ini bisa menjadi ahli gizi untuk dirinya, maka dia bisa menjadi pengawas yang handal untuk dia itu cukup nggak makanan diberikan oleh orang dewasa kepada mereka begitu. Termasuk juga yang kemudian harus diperhatikan soal higienitasnya. Ya, betul. Karena ini kita lihat ya kan, ini terbaru, gambar terbaru yang di mana proses persiapannya bisa ini sudah memenuhi standar menurut Bu Rita? Iya, betul. Yang di dalam proses untuk higienis sanitasi itu menyangkut alat yang digunakan, ruangan yang digunakan, termasuk tenaga penjamahnya ini tadi. Kalau kita lihat di sini kan tenaga penjamahnya bagus yang untuk kiri ya, di mana dia menggunakan penutup kepala, memakai masker ya kan? Pakai cap rambut juga ya, kepala ya. Gitu ya. Nah, ini untuk tenaga penjamahnya. Nah, hal-hal begini nih harus kita awasi gitu. Jangan sampai nanti jadi media pengantar keracunan pula makanan ini, karena diselenggarakannya kan banyak begitu ya. Satu dapur gizi menyajikan berapa ribu misalnya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Dan kemudian dalam proses pemasakannya itu sendiri gitu ya, alat yang digunakan, ada cemaran sana sini, interaksi dari potongannya, dari pisaunya, semua harus menjadi sesuatu yang terstandar. Dan itu menjadi poin-poin yang harus diikuti oleh semua penyelenggara makanan di dapur gizi tersebut. Termasuk juga soal ditutup ini penting sekali ya, karena memang untuk jangan sampai kemudian ada lalat atau dan segala macam, itu memang harus sudah memenuhi standarnya ya. Dan cara pengemasan ya, cara pengemasan. Dan waktu pengemasan juga sangat penting. Jangan sampai nanti nasi masih panas lalu ditutup, itu akhirnya sampai ke anak jadi lembek, berbau ya, jadi berair begitu kan. Itu juga jadi sesuatu yang menjadi standar. Jadi standar-standar yang harus dilakukan di dapur gizi itu harus tertulis dengan jelas begitu. Kapan menutup makanan dan setelah ditutup ditaruh di mana gitu. Tadi kita lihat diangkat dari bawah kan ya. Nah, di bawahnya di bagian mana yang disimpan, kan ada meja, kemudian ada tirainya. Nah, kalaupun ditaruh di bawah, dia harus di dalam tirai, nggak boleh berada di ruang yang orang bisa lalu lalang begitu kan ya. Nah, kemudian pencuciannya, air yang tersedia, kebersihannya banyak ya, itu higienis sanitasinya. Makanya tadi Bu Kurniasi kan udah mengatakan ahlinya bukan ahli gizi doang kan, tapi juga ada ahli sanitasi. Memang begitu dalam penyelenggaraan makanan banyak begitu. Oke, jadi benar-benar sanitasinya harus diperhatikan begitu, dan juga kebersihannya pastinya harus juga diperhatikan betul ya, sesuai dengan standar gitu ya. Jangan hanya di provinsi besar, lalu bagaimana di daerah terpencil, semuanya harus sama standarnya. Ya, standar itu berlaku untuk semua, termasuk bangunannya itu harus seperti apa, minimal yang terpenuhi begitu, dan tenaga penjamahnya minimalnya dia harus berpakaian seperti apa begitu, dan cara alur kerjanya seperti apa, itu harus terstandar sama semua, mau dari pusat sampai ke daerah. Cuman bedanya mungkin nanti adalah bedanya nanti letaknya di mana kan gitu ya. Tapi kalau standar isinya itu ya harus sama semuanya. Jadi di dapurnya harus benar-benar terstandar, termasuk juga soal distribusinya. Ya, distribusinya itu yang saya katakan, alur tadi, masaknya di mana, mengemasnya di mana, lalu diantarkannya kemana gitu ya. Dan jarak tempat mendistribusikan ke sekolah itu nggak boleh jauh, itu menjadi pertimbangan ya. Karena membawa makanan dalam waktu yang lama itu berbeda hasilnya dengan yang waktu paling lama berapa gitu ya. Bu Rita, normalnya? Sebenarnya kalau sudah dikemas itu lebih kurang 2 jam itu masih bagus ya. Tapi kalau lebih dari 2 jam itu tergantung kelembapan nanti, kelembapan situasi di sana, udaranya, kemudian penumpukannya gimana, membawanya pakai apa, itu kan juga sangat berpengaruh. Banyak sekali hal ini harus diatur ya. Karena kan gini, kita itu sangat paham sekali juga. Biasanya kan di awal-awal program memang semuanya berjalan ideal begitu. Tapi kemudian di akhir-akhir program saya sering lihat penjamah makanan udah nggak pakai tutup kepala lagi. Kalau hari ini tuh sampai mengantarkan pun kostumnya masih sama gitu ya. Dan ini harus benar-benar konsistensinya harus benar-benar dari awal sampai akhir juga harus sama begitu ya.
karena kebersihan, sanitasinya dan segala macam, karena ini program jangka panjang. Yes, dan yang namanya konsistensi itu bisa terselenggara kalau ada pengawasan yang benar juga. Oke, harus ada pengawasan dan yang benar. pengawasan yang benar harus dari orang-orang di sekitar juga, nggak bisa hanya diandalkan dari kelompok tertentu kan. Jadi makanya mendayakan orang-orang di sekitar itu sangat penting. Oke, Bu Kurniasi, terakhir, pengawasan itu penting sekali, jangan sampai kemudian kalau di awal-awal semuanya sesuai dengan standar, jangan sampai kemudian di kebelakangnya bagaimana begitu ya, karena ini kan program jangka panjang. Bu Kurniasi, terakhir. Tentu saja kami setuju ya dengan pengawasan ini. Seperti tadi saya sampaikan, memang BGN sudah membuat arsitektur ekosistem ya, dari pengadaan sampai kemudian pemorsiannya, sampai distribusinya, sampai mencuci tempat makanannya pun sudah disediakan, sudah ada standarnya. Bahkan dapur harus memenuhi kriteria tertentu, kemudian juga SDM yang akan dilibatkan juga harus memenuhi kriteria tertentu. Karenanya kami akan lebih mudah melakukan pengawasan karena semua SOP-nya sudah ada, ekosistemnya sudah terbangun. Nanti tinggal bagaimana kami meng-cross-check dan mencocokkan apakah SOP ini berjalan dengan baik atau tidak. Karena kalau dari perencanaannya sih insya Allah yang kami lihat dari hulu ke hilirnya semua udah bagus, ekosistemnya juga sudah disiapkan. Ya, dari satuan pelayanannya tuh semua sudah sesuai dengan harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh BGN. Nah, kami nanti berpatokannya ke situ nanti insya Allah. Oke, kita harapkan berjalan lancar karena ini hari pertama 6 Januari 2025 dan nanti kita juga sudah menghubungi dari PCO tapi sampai saat ini juga masih belum bisa ada tanggapan begitu. Kita berharap tentu saja nanti mungkin di hari kedua pelaksanaan makan bergizi gratis bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Kurniasi telah bergabung bersama kami dan juga Bu Rita terima kasih juga untuk perspektifnya dan juga pengetahuannya. Terima kasih Ibu-ibu, selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan laporan langsung pelaksanaan makan bergizi gratis serentak di Indonesia.